dan gagal. Bani Israel simbol apa? Khalifah yang gagal. Kemudian Nabi Ibrahim simbol apa? Khalifah yang berhasil. Wa idibtala Ibrahim rabbu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim, dan Ibrahim pass the test. Atamahuna itu bukan hanya dia lulus, tapi berusaha itu disempurnakan. Tamam. Coba lihat Ibrahim, dia pernah sendirian melawan apa? Namrud dan rakyat. Islam. Kemudian ketika mau dilempar ke mana? Ke api. Kalau kita gimana, Bu? Kira-kira Allah ya, Islam is good ya. Tapi masa harus dibakar? Malah ketika Jibril datang, Ibrahim, nanti ada perlu bantuan sama ente enggak? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kan kadang-kadang kita gitu, Islam bagus tapi subuh kok jam 3. Islam bagus tapi you have to eat halal, right? You have to pray 5 times a day. Mesti salat 5 waktu. Loh, Ibrahim itu dibakar, nggak protes ya. Kemudian waktu Ibrahim alaihissalam umur 80 tahun, di tengah-tengah padang pasir, diperintahkan untuk disunat. Kalau kita gimana? Kira-kira ya Allah, tidak benar. Yang memang sekolah juga ada alasan. Pada pasir nggak ada apa? Nggak ada pisau. Ibrahim nggak pernah selama ada perintah Allah langsung masalah. Dicari benda tajam, nggak ada. Akhirnya temu tulangnya itu doa, namanya kendor dangki, gede, diasah. Ya Allah, kan? Bayangkan. Kemudian sudah tua, Bu, minta anak. Nabi Ibrahim itu nggak pernah lepas tua. Nabi Ibrahim itu kawin masih muda dengan Siti Sarah. Siti Sarah itu adalah perempuan yang paling cantik. Dia mandul. Tapi lihat setia Nabi Ibrahim, tidak pernah minta kawin lagi. Kan ada anak sekarang banyak kawin 10 tahun nggak punya anak, kawin dia aja, kawin lagi. Ibrahim tuh kalau nggak disuruh sama Sarah nggak akan kawin sama aja. Yang dalam dulu siapa? Itu setia namanya, wafat. Akhirnya Allah kasih anak siapa? Ismail alaihissalam. Anak lagi lucu-lucunya disuruh apa? Subhanallah. Kalau kita gimana? Ya Allah, kumaha. Gimana ya Allah? Anak yang sudah dinunggu kan? Kalau Ibrahim nanya pun Allah akan marah. Kan? 3 menit lagi. Itu bukan Ibrahim. Dipanggil anaknya. Ya. Inni ara fil manami anni adbahu. Panggil anak. Kenapa dia panggil anak? Kenapa lagi tidur? Udah potong aja itu. Dan kenapa? Karena Ibrahim pernah berdoa. Doanya satu aja. Rabbi habli minas sholihin. Aku berikan aku anak yang soleh. Maksudnya apa? Kalau soleh jangan dikasihkan sama saya. Makanya kalau sudah belum kawin, ya nanti kalau doa jangan minta anak. Nanti punya anak main hedik. Anak musibah kan? Andai kan saya punya anak hedik. Minta yang soleh. Duriyatan thayyibah, Zakaria. Nabi Ibrahim ingin tahu doa saya dikabul nggak, maka dipanggil anaknya. Nah, what do you think? Gimana pendapat ente? Kira-kira kalau kita panggil anak kita ngomong gitu gimana? Kalau di Amerika, I call 911. Asli berapa sih? Nomor berapa? Pasal berapa? 112 ya? Ya, that is crazy. Saya kira bapak lupa, bapak kan udah banyak penyakit. Itu anak kita, subhanallah.
Kemudian jawabannya apa? Dia mengatakan, kan misalnya kan idbahni dan kini, ya abatif al-matumar, oh ayah, laksanakan apa yang Allah perintahkan. Maksudnya apa? Ya, ini bukan perintah ayah, bukan perintah ibu, bukan perintah saya, ini perintah Allah SWT. You don't need my opinion. Atau dalam kata lain, ayah, kalau Allah suruh sebelum membunuh saya, ambil mata saya, potong telinga saya, I am ready. Makanya waktu diletakkan di bawah kan, falamma aslama, ketika dia sudah menyerah, yang bisa dikatakan sini. Ini kan ibu pernah dengar cerita kan, dia, ibu nggak mau bayangkan gimana itu hati Ibrahim alaihissalam. Kan? Coba ibu kalau anak masih kecil pegang pisau gimana? Ngejerit, aku baru pegang anak, udah ngejerit. Sekarang ibu mesti motong dengan tangan sendiri. Allah. Jadi kalau kita nanti berat bangun subuh, berat ibadat, lihat tuh Ibrahim tuh, bukan suruh bangun subuh suruh mau potong anaknya masih sedia. Kita bangun subuh aja berat, mati mau ke surga lagi. Ya, makanya Allah SWT fanadainahu ya Ibrahim, dipanggil qad saddaqta ya you are success. Jadi Ibrahim adalah simbol seorang apa? Khalifah yang sukses. Maka kita mesti belajar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, itu pertanyaan pertama. Siapa kita ini? Kita ini adalah khalifah Allah Subhanahu wa taala. Makanya surat Al-Baqarah setelah itu apa? Do, non do. Salat, puasa, zakat, jihad. Perintah aja perintah. Jangan minum, jangan judi. Kan itu sebagai khalifah. Sikap seorang khalifah apa? Apa di akhir surat Al-Baqarah itu? Ada kata-kata sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Jangan seperti orang Bani Israel. Apa? Sami'na wa asayna. Bapak tahu nggak ada namanya bahlul? Oh ya, orang Arab bahlul. Bahlul itu bodoh enggak, pintar enggak. Jadi pernah bahlul ini jual tengkorak, 3 tengkorak, tapi harganya lain-lain. 1 gratis, yang kedua murah, paling 10 rupiah, yang ketiga mahal. Kenapa bahlul? Orang ya jawab bahlul. Ada orang penasaran, bahlul, kenapa kok ini tengkorak sama kok harganya lain-lain? Kamu ingin tahu? Ya, coba ambil tusuk sate, ambil tusuk sate, dimasukkan ke telinga yang tongkat pertama nih, tak masuk, nggak bisa masuk. Lihat, gratis. Yang kedua, dimasukkan ke telinga kiri, keluar telinga. Tuh, makanya murah. Yang ketiga, dimasukkan berhenti sudah, nggak bisa lagi, makanya mahal. Nah kita yang ada di sini sekarang sama kan? Yang pertama, masuk, Quran, hadis, tentang khalifah tadi, kurang sama aja. Subuh masih kedul. Makanya, yang kedua mendingan serius dong. Ustaz Tuhan rapi gitu aja oleh-oleh gitu. Nah jadilah yang ketiga itu sami'na wa ata'na. Terakhir apa? Doa Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Oke, pertanyaan kedua sekarang, kenapa kita di sini? What is the goal of our life? Apa tujuan hidup kita ini? Apa? Jadi itu Allah lagi. Surat Al-Dariyat surat 51 ayat 56 kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah.
Jadi kita ini khalifah Allah, tujuannya apa? Ibadah. Ibadah ada dua kan? Ada ibadah sebenarnya ibadah ritual kayak salat, puasa, zakat, haji. Ada ibadah secara umum, apa itu? Oh, saya datang ibu bapak kayak senyum kan? Itu ibadah. Kawin, ibadah. Ya, makanya belum kawin cepet-cepet. Kawin ibadah. Ya. Oleh karena itu, ibadah yang paling disenangi sama Allah apa? Coba kita lihat. Nabi pernah tanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik di sisi Allah? Coba lihat. Banyak manfaatnya kepada orang lain. Kelas. Tandanya apa? Kalau dia meninggal. Kalau meninggal orang pada nangis, ya Allah, siapa kayak dia? Ya, itu berarti tanda. Ya, jangan sampai orang meninggal maut, alhamdulillah. Lain tiba itu. Kenapa kali dulu? Gak ada manfaatnya. Dihamblok 20 tahun di pernah pengajian. Kayak datang lebaran. Ada kan? Ada muslim daily tiap hari. Ada muslim weekly, Jumat aja. Ada muslim yearly. Udah lebaran aja. Ada lagi muslim ketemu 2 kali di dunia. Waktu akikah di masjid, melahirkan, sama waktu mati meninggal. Ya. Yang kedua ditanya Nabi, ya Rasulullah, apa amal yang paling dicintai sama Allah? Apa coba? Ya, apa lagi? Yang paling kata Nabi, sururun tudkhilhu ila qalbi mu'min. Menggembirakan orang lain. Menggembirakan itu amal yang paling subhanallah. Orang lagi sulit, kita bantu kesulitannya. Banyak utang, kita bayar utangnya. Datang dari Rotterdam bayar tempat, mari ke rumah saya. Misalnya, itu amal yang paling. Di Amerika ada cerita bu, suami istri, rupanya saling mencintai. Di kampung itu kan ada apa terkena penyakit kulit. Jadi kalau kena penyakit itu jadi jelek mukanya. Di suatu saat istrinya lihat di kaca, oh no, it's me gitu. Mungkin saya ada bintik-bintik gitu. Bilang sama suaminya,